Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian Purnama Putra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kewarganegaraan Indonesia. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakannya adalah hak-hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh secara hukum, yaitu berpartisipasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Dalam bahasa Inggris yaitu citizenship. Dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten. Karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting. Karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak-hak yang berbeda bagi warganya. Bagi WNI yang telah lama menetap di luar negeri dan telah kawin dengan orang asing, terkadang muncul pertanyaan, apakah saya atau anak saya masih WNI atau warga negara asing? Warganegaraan RI diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 11 Juli 2006 dan berlaku efektif sejak 1 Agustus 2006. Status WNI. Definisi umum WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli dalam hal ini ialah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah menjadi WNA atas kemauannya sendiri. Kriteria WNI adapun berikut. Yang pertama yaitu setiap orang yang sudah menjadi WNI berdasarkan peraturan atau perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum berlakunya UU 12 tahun 2006. Yang kedua yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah antar pasangan WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan sah antar ayah WNI dan ibu WNA. Dan kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah antar ibu WNI dan ayah WNA. Untuk yang kelima yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI tetapi ayahnya tanpa kewarganegaraan atau hukum di negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang terakhir yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah di mana ayahnya WNI tapi telah meninggal dunia dan lahirnya anak itu dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal. Tenggang waktu tersebut diperlukan sebagai salah satu cara untuk membuktikan bahwa ia adalah anak biologis dari sang almarhum ayah yang WNI. Kemudian yaitu kewarganegaraan ganda terbatas. Yaitu berbeda dengan aturan yang berlaku sebelumnya di Indonesia. UU 12 tahun 2006 telah mengakui status kewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya ialah diperbolehkannya seorang anak memiliki status WNI dan WNA sekaligus. Namun setelah usia 18 tahun atau sudah kawin secara sah sebelum usia tersebut, maka ia harus memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA. Di samping itu, dengan tetap memperhatikan batasan usia dan status perkawinan pada pasal 4 di atas, Pasal UU 12 tahun 2006 juga memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas kepada yang pertama yaitu anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah namun belum berusia 18 tahun
dan belum kawin, tapi telah diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA. Yang kedua, yaitu anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah atau diadopsi oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Anak yang lahir sejak 1 Agustus 2006. UU nomor 12 tahun 2006 berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2006. Dengan demikian, anak-anak yang lahir sejak tanggal 1 Agustus 2006 dan memenuhi syarat untuk memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas dapat secara langsung diberikan oleh KJRI Davao City jika anak itu berdomisili di KJRI Davao City. Pendaftaran disampaikan oleh orang tua anak tersebut ke KJRI Davao City dan akan diberikan surat keputusan kepala perwakilan untuk pengukuhannya melalui prosedur yang singkat dan tidak membutuhkan biaya administrasi. Anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 tidak otomatis menjadi warga negara Indonesia. Namun, anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pendaftaran, yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Atau cara pendaftarannya adapun berikut. Yang pertama yaitu permohonan pendaftaran dapat diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Yang kedua yaitu mengisi formulir yang telah disediakan serta harus membawa fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh perwakilan RI, kemudian surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin jika anak sudah berusia 16 tahun. Yang ketiga, fotokopi paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh perwakilan RI. Yang terakhir yaitu pas foto anak terbaru berukuran 4 kali 6 cm sebanyak 6 lembar. Terus poin ketiga, selain itu ada beberapa dokumen lain yang harus dilengkapi. Di antaranya, yang pertama bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Harus melampirkan foto, kopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah atau kutipan akte perceraian atau surat talak atau perceraian atau keterangan atau kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh perwakilan RI. Kemudian bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh perwakilan RI. Kemudian tata cara pendaftaran selanjutnya yaitu berkas permohonan pendaftaran tersebut akan diperiksa kelengkapannya dan apabila berkas permohonan pendaftaran belum dinyatakan lengkap, maka Kepala Perwakilan RI akan mengembalikan berkas pendaftaran tersebut. Jika berkas permohonan pendaftaran sudah dinyatakan lengkap, maka Kepala Perwakilan RI akan menyampaikan permohonan pendaftaran tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Poin selanjutnya yaitu materi hukum dan HAM RI akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran tersebut dan apabila berkas permohonan pendaftaran tersebut belum dinyatakan lengkap, maka Menteri Hukum dan HAM RI akan mengembalikan berkas tersebut kepada Kepala Perwakilan RI. Kemudian, bila berkas permohonan pendaftaran sudah dinyatakan lengkap, maka Menteri Hukum dan HAM RI akan menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan RI. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang keempat yaitu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu.
dari presiden, atau tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan wajib militer. Kemudian yang kelima yaitu secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Selanjutnya yaitu tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Kemudian mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kemudian untuk kesimpulan, setiap orang sudah menjadi WNI berdasarkan peraturan atau perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum berlakunya UU nomor 12 tahun 2006. Warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak kecil hasil perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing. Namun di usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas tersebut harus memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA. Warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya atas keinginannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.